当然是半天，只是为何感应？如果他遇到危险， Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wonderland Season kelima episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-287 sampai 288. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Nona Bai membawa Anyun dan juga Singyun ke kolam Diling, yang mana kolam ini sangatlah kaya dengan energi spiritual. Jadi dia merasa kalau ini adalah tempat yang cocok untuk membantu memulihkan kekuatan spiritual Anyun. Sayangnya di saat mereka ingin berendam ke dalam kolam, ada seorang tetua yang melarang. Tapi dia dengan mudah disingkirkan oleh Nona Bai. Akan tetapi masalah masih belum berakhir, karena kali ini yang datang kemari adalah ketua sekte Hoyu dan juga tetua ketiga. Tujuan mereka kemari tentu tidak bukan adalah untuk menangkap Singyun dan yang lainnya. Di sini ketua sekte Hoyu bisa merasakan dengan jelas betapa kuatnya napas Singyun. Jadi dia mencoba untuk tidak mencari masalah kepadanya dan akan membiarkan mereka memasuki kolam Diling. Tapi dia tetap melarang Nona Bai karena bagaimanapun ayahnya adalah seorang pengkhianat. Berhubung Nona Bai ini sangatlah baik kepada mereka, jadi Singyun tidak akan pergi meninggalkannya. Ini tentu membuat ketua sekte marah karena Singyun sama saja dengan mencari masalah kepadanya. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi di tempat itu. Namun Singyun yang memiliki kekuatan jauh di atas mereka dan mudah menyingkirkan orang-orang ini. Bahkan ketua sekte Hoyu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kekuatan yang Singyun tunjukkan berhasil membuat orang-orang ini takut. Dia merasa ketua sekte harus berterima kasih kepada Nona Bai, karena sebelumnya dia itu mengatakan tidak ingin menjadi ketua sekte. Jika saja dia mau, maka sejak tadi Singyun telah menghabisi ketua sekte Hoyu. Ini tentu membuatnya ketakutan. Ketua sekte yang awalnya tidak menyukai Bayu, kini mulai memberikan hormat kepadanya. Ia juga mengatakan kalau sebelumnya merupakan kesalahpahaman. Ketua sekte pun meminta maaf atas perbuatannya. Bayu merasa permintaan maaf ini tidaklah perlu, karena mulai sekarang dia ini akan keluar dari sekte Hoyu. Dengan begini maka semua hal tentang sekte Hoyu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Ketua sekte mencoba menenangkannya karena jika Bayu pergi meninggalkan sekte, lantas kemana dia itu akan tinggal. Ketua sekte masih berharap kalau Bayu tinggal di sekte. Namun keputusan Bayu sudah bulat. Selain itu, kemana dirinya pergi bukanlah urusan dari pamannya, karena yang penting dia itu pergi dari sekte ini. Walaupun dia mengatakan hal ini dengan begitu percaya diri, tapi terlihat kalau Nona Bayu sepertinya cukup berat meninggalkan sekte ini. Anyun menyadari perasaannya. Ia tahu betul kalau Bayu memiliki begitu banyak kenangan pada tempat ini, karena bagaimanapun sekte Hoyu merupakan hal yang selalu dijaga oleh ayahnya. Anyun meminta untuk tidak memikirkan hal itu lagi, karena sekarang orang-orang di sektenya tidaklah layak untuk dirinya kenang. Lebih baik Bayu itu fokus untuk melihat dunia luar yang jauh lebih luas lagi. 你们不必过问。父亲曾经为之付出的宗门，你的未来属于更。前辈，我们要下去吗？ Berkat perkataan Anyun lah, Bayu menjadi lebih baikkan. Di sini Singyun meminta ketua sekte Hoyu dan yang lainnya untuk pergi dari hadapannya. Karena jika tidak, dia itu akan kembali mengambil tindakan. Tidak mau meninggoy, ketua sekte segera memberikan hormat dan bergegas untuk pergi dari sana. Dalam perjalanan itu, tetua ketiga menanyakan tindakan mereka selanjutnya. Karena tidak mungkin mereka membiarkan hal ini. Tapi bagi ketua sekte sudah tidak ada hal yang bisa mereka lakukan. Sebab kekuatan lawan yang mereka hadapi ini jauh melampaui mereka berdua. Bahkan dia juga tahu kalau kekuatan Bayu sekarang sudah berada di atas dirinya dan juga tetua ketiga. Ketua sekte meyakini kalau ada sesuatu yang aneh pada diri mereka. Bisa saja inilah orang-orang yang selama ini dicari oleh Raja Peri. Berhubung ini adalah masalah yang sangat besar, jadi mereka akan melaporkannya kepada Raja Peri untuk meminta bantuan. Kembali ke bawah, Nona Bayu memberitahu konon katanya kolam Diling ini terbentuk oleh pembuluh darah spiritual di pusat bumi. Berendam dalam kolam ini selama beberapa jam, maka sama saja dengan berlatih keras. Singyun merasa itu adalah benar karena energi spiritual di tempat ini sangatlah kuat.
Anyun seketika saja terkejut ketika melihat Singyun membuka bajunya. Begitu juga dengan Nona Bai. Sebenarnya ini wajar karena mereka itu akan berenang, jadi harus melepaskan bajunya. Tidak mungkin Singyun itu sedang mencuci bajunya. Singyun yang tidak peduli dan pandangan mereka mulai berenang di kolam Diling. Sedangkan Anyun masih malu untuk menatap Singyun yang tidak mengenakan baju. Ketika Singyun sedang asik berenang, Anyun sepertinya masih ragu sekaligus malu untuk melepas bajunya. Tapi dia itu langsung menjadi panik karena Singyun tidak kunjung muncul dari dalam air. Takut hal buruk akan terjadi kepada Singyun, Anyun pun tidak peduli lagi dengan rasa malunya. Ia bergegas melepaskan bajunya dan mencari Singyun ke dalam danau. Seberapa keras pun dia memanggil namanya, Singyun tidaklah kunjung muncul. Sampai pada akhirnya Singyun berhasil mengejutkan Anyun. Tentu ini semua adalah rencana Singyun agar Anyun bisa segera masuk ke dalam kolam. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Anyun malu, apalagi nenek Singyun berada tepat di hadapannya. Entah apa yang terjadi, Anyun ini seakan-akan merasakan hal aneh pada hatinya. Padahal Singyun sudah sering membuatnya khawatir, namun kali ini saatlah berbeda. Seharusnya Anyun bisa tahu kalau Singyun baik-baik saja karena bagaimanapun perasaan mereka saling terhubung. Jadi ia pun tidak tahu mengapa perasaan ini bisa muncul. Di sini Singyun meminta Bayu untuk ikut bersama mereka. Apalagi dia itu merasakan ada sesuatu di bawah danau ini. Bayu meminta mereka untuk berhati-hati karena jauh di dalam kolam Diling ada ikan-ikan aneh. Mereka itu sangatlah berbahaya, tapi ikan-ikan ini bisa mereka temui ketika menyelam ke dalam kolam. Mungkin jaraknya hampir puluhan mil. Selain itu, jauh di dalam sana masih terdapat lahar yang menyala. Jadi suhu di tempat itu tergolong sangatlah tinggi. Dan kekuatan ini sekarang tidak mungkin bagi Bayu untuk bisa menemani mereka memasuki tempat itu. Singyun tidak mempermasalahkannya dan dia itu malah meminta Bayu untuk tetap berada di luar dan melatih dengan baik. Sedangkan dirinya dan Anyunlah yang akan turun ke bawah. Bayu paham dan kembali meminta mereka untuk berhati-hati. Singyun pun mengulurkan tangannya kepada Anyun. Ia meminta untuk tidak salah paham karena menurut Singyun lebih aman bagi mereka untuk saling berpelukan. Sebab dia takut arus yang berada di bawah kolam akan memisahkan mereka. Akhirnya Anyun pun mau dan mereka pun mulai pergi ke dasar danau. Melihat keromantisan mereka membuat Nona Bayu merasa iri. Apakah dia itu juga ingin menjadi wanita dari Abang Singyun? Nah, Bayu pun memilih untuk kembali berlatih. Singyun dan juga Anyun terus menyelam ke dalam dasar danau itu. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka, Anyun merasakan sesuatu. Ini pun sempat membuat Singyun panik dan menanyakan kondisinya. Ternyata Anyun ini memiliki perasaan yang tidak begitu jelas. Karena entah kenapa ada sesuatu yang seakan-akan sedang memanggilnya. Sebelumnya ini juga pernah Anyun rasakan, yakni ketika berada di portal teleportasi. Berkat semua itu jugalah dia bisa berakhir di sini. Karena memang ada sesuatu yang berusaha untuk menariknya kemari. Semua itu bahkan Anyun lakukan tanpa sadar. Jadi karena itulah ia juga bingung mengapa dirinya bisa berakhir di tempat itu. Singyun akhirnya paham kemungkinan kalau suara itulah yang membawa Anyun ke tempat ini. Ia berpikir apakah sesuatu yang berada di bawah tempat itu memiliki hubungan dengan Anyun. Anyun juga masih belum tahu apa-apa, namun ia masih memiliki beberapa harapan dan juga sedikit rasa takut hal buruk akan terjadi kepada mereka. Singyun menenangkannya karena bagaimanapun ia sudah berada di sisinya. Ia akan mengajak Anyun untuk melihat apa yang berada di bawah tempat itu. Bisa saja ini adalah kunci untuk mengalahkan para iblis langit. Tanpa mereka sadari ada sosok yang sejak tadi mengawasi pergerakan mereka. Anyun dan juga Singyun terus saja menyelam tanpa kecurigaan apapun. Hingga padanya ikan yang sebelumnya Nona Bai ceritakan muncul di hadapan mereka. Tidak tanggung-tanggung, ikan yang muncul adalah begitu banyak, bahkan mungkin satu desa. Ikan-ikan ini sepertinya bukanlah makhluk sembarangan, karena mereka memiliki pergerakan yang sangat cepat. Sampai-sampai Anyun tidak menyadari kedatangan mereka. Untung saja ada Singyun, jadi dia bisa dan cepat melindungi ayangnya.
Nah, mereka kembali dikejutkan dengan betapa kerasnya tubuh ikan-ikan itu. Bahkan serangan pedang Xingyun saja dengan mudah ditahan. Semua ini benar-benar di luar perkiraan dari Xingyun. Anyun juga sadar kalau sisik ikan itu layaknya seperti baja. Namun bagian perut dan dada tidak ada satupun sisik. Jadi mereka bisa melancarkan serangan pada dada dan juga perut ikan tersebut. Xingyun pun mencoba untuk melancarkan serangan dan ternyata memang benar. Itulah titik lemah dari ikan-ikan aneh tersebut. Setelah ikan aneh ini meninggoy, mereka pun berubah menjadi energi spiritual yang murni. Xingyun meminta Anyun untuk menyerap kekuatan spiritual itu. Sedangkan dirinya lah yang akan menghabisi ikan-ikan aneh. Anyun paham dan dirinya pun mulai melakukan penyerapan. Sedangkan dalam pertarungan itu, Xingyun sama sekali tidak kesulitan dalam menghabisi kumpulan ikan-ikan aneh. Hingga sesaat kemudian Anyun pun menggantikan Xingyun karena dia juga harus menyerap kekuatan spiritual tersebut. Sama seperti Xingyun, Anyun itu terlihat tidaklah begitu kesulitan dalam menghadapi ikan-ikan aneh. Hal itu cukup wajar karena bagaimanapun mereka sudah tahu di mana titik lemah dari ikan-ikan aneh. Anyun juga tidak akan memberikan mereka mendekati ayangnya. Nah, setelah melakukan pertarungan tersebut, entah kenapa sejak kedatangan Xingyun kemari, suasana hatinya selalu saja terpengaruh tanpa disadari olehnya. Seketika saja Anyun menjadi salah tingkah ketika terus menatap Xingyun. Sayangnya ia tidak bisa terus melakukan hal tersebut karena ikan-ikan aneh terus saja bermunculan. Anyun sadar betul kalau ikan aneh ini mengandung energi spiritual yang sangat murni. Apalagi setelah menyerap kekuatan spiritual itu, ada hawa panas yang tak terkendali masuk di sekujur tubuhnya. Anyun tidak tahu bagaimana kondisi Xingyun sekarang. Nah, tidak lama kemudian ikan-ikan aneh ini kembali bermunculan dan jumlahnya kali ini sangatlah banyak. Anyun akan berjuang untuk melindungi Xingyun. Di tengah pertarungan tersebut, kita dibawa ke atas yang mana Nona Bai terlihat begitu khawatir. Hal ini sangatlah wajar karena dia sama sekali tidak tahu bagaimana kondisi Xingyun dan Anyun. Apalagi mereka itu sudah pergi selama 2 hari. Walaupun begitu, Nona Bai tetap yakin mereka pasti akan baik-baik saja. Karena dan kekuatan yang mereka miliki mampu menerapkan metode napas penyu. Jadi tidak peduli seberapa lama mereka menyelam, semua itu pasti tidak akan menjadi masalah. Sepertinya yang akan menghadapi masalah adalah Nona Bai, karena terlihat kalau ketua sekte telah membawa Jenderal Iblis kemari. Dia memberitahu kalau sudah 2 hari Xingyun dan Anyun tidak pernah keluar dari dalam danau. Sebelumnya ketua sekte telah mengirim para pengintai. Jadi dia itu bisa tahu apa yang terjadi di sana. Jenderal ini pun paham dan dirinya akan memberikan pesan itu kepada Raja Iblis. Ia berjanji akan menangkap mereka hidup-hidup dan dibawa ke hadapan tuannya. Ketua sekte masih penasaran sebenarnya kedua orang itu berasal dari mana, karena kekuatan yang mereka miliki sangatlah menakutkan. Jenderal Iblis memberitahu kalau orang-orang ini kemungkinan adalah sisa-sisa dari klan kuno. Pada sebelumnya mereka telah melancarkan serangan ke tempat tinggal klan kuno. Ini mungkin hanyalah orang-orang yang kabur saja, jadi tidaklah masalah untuknya. Tuannya juga memberikan perintah untuk menghabisi seluruh klan kuno. Ketua sekte akhirnya menjadi tidak heran mengapa Xingyun dan juga Anyun sangatlah kuat. Ia berjanji akan mengikuti segala perintah dari Jenderal Iblis. Bahkan Jenderal Iblis berjanji jika mereka bisa menangkap sisa-sisa klan kuno, maka ia akan memberikan kontribusi besar kepada ketua sekte. Nah, untuk Nona Bai sendiri sama sekali tidak tahu dengan kedatangan orang-orang tersebut. Karena saat ini dirinya benar-benar mengkhawatirkan kondisi dari para seniornya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.